bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Yang mengkhianati ya mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowinya maunya baik dan benar untuk bangsa ini. Kita ngomong lagi narasi bohong yang dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Pak Jokowi meminta 3 periode dan perpanjangan. Jadi kita harus dorong nih ya, Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan OCCRP. Kalau memang Anda benar, silakan lapor. Betul. Dan kemudian majalah Tempo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video, dan kali ini masih datang dari informasi politik tanah air. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi beberapa video menyangkut mantan Presiden Joko Widodo. Saat ini seperti kita ikuti di berbagai pemberitaan, baik di media sosial maupun di layar kaca, bahwa PDIP dan Prabowo Subianto memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan, yaitu Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Banyak pihak menilai bahwa ini adalah upaya bagaimana caranya Prabowo untuk mendapatkan keuntungan agar setiap programnya bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan dari Partai PDI Perjuangan, dan sebaliknya PDI Perjuangan dengan cara ini setidaknya akan melemahkan kekuatan Jokowi itu sendiri. Karena mereka ketahui bahwa saat ini Jokowi dan Prabowo begitu dekat dan kekuatan mereka susah untuk dikalahkan. Satu-satunya untuk mengalahkan mereka adalah dengan memecah belah hubungan baik mereka. Dan saat ini upaya itu sepertinya sementara berjalan. Oleh karena itu tidak heran hampir setiap waktu, setiap saat, para elit Partai PDI Perjuangan selalu memberikan komentar negatif tentang mantan Presiden Jokowi. Dan itu datangnya dari para elit partai, termasuk para pengurus DPP Partai PDI Perjuangan. Dan tidak hanya itu, baru-baru ini juga kita menyaksikan bagaimana pernyataan atau opini dari seorang Rocky Gerung terkait dengan kegiatan touring yang bakal dilakukan oleh Jokowi, dan ternyata informasi yang beredar bahwa Jokowi masih disebut sebagai presiden. Apakah itu informasinya benar atau tidak, ataukah ada kekeliruan yang terjadi saat itu, ataukah ada pihak tertentu yang berupaya mensabotase acara demikian agar membuat Prabowo Subianto menjadi kecewa atau tersinggung dengan cara dari Jokowi tersebut. Tentu ini semua masih misteri, tetapi untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti video-video berikut ini. Bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang banci tampil barang nih. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Ya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya, jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer dengan kata-kata yang hampir sama. Akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2, atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen. Ya, sampai kita harus mengebalkan diri nih, supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nanggap itu sebagai olahraga jempol, blok, biar mampus lo, kan kira-kira gitu tuh. Jadi inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus bisa mendatang, yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan
mengubah negara ini dari restart menjadi master, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari ini Bapak dan Ibu, kita sedang mengalami pilkada, dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang, berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari? Kita aja belum tentu mau kasih beras sama tetangga. Nama berasnya BN, duit cepet. Kan gitu nih. Yang bagi siapa? Camat, kepala desa, kepling kalau di sini ketua RT. Kan gitu nih. Berasnya pun ditaruh di rumah orang tua camat. Jadi di sumbernya sedang luar biasa nih jam-jam ini. Di Jakarta juga sama. Ya, kemarin karena Mas Pram dan dulu itu meninggalkan yang namanya RK, kepanasan tuh di sana itu, di Solo, ya, lalu menugaskan salah seorang, saya dengar, mengumpulkan para naga-naga untuk mengumpulkan sumbangan, dan yang kita lihat berhamburan lah yang namanya sembako sekarang sampai detik ini di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain, ini PJ-PJ ngumpulin dinas, tenaga desa segala macam untuk mengarahkan kepada calon-calon tertentu. Jadi hukumnya udah rusak. Yang paling berpengaruh siapa? Polisi. Yang sekarang sedang melakukan kejahatan terhadap Republik ini ada oknum-oknum polisi. Ya, kalau oknum banyak terserah apa masih oknum namanya apa enggak. Ya kan? Ya, pakai coklat lah katanya. Lalu yang kedua siapa? PJ kepala daerah. Kan hampir semua daerah ini PJ. 99% ini oleh PJ. PJ ini geraknya gila-gilaan, Pak. Ya. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada karena yang mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya omong kosong kita bicara Gibran secara politik maupun hukum. Ya karena apa? Artinya kekuatan merata, ya mimpi di siang bolong kalau bisa ganggu-ganggu Gibran. Bung Sitorus, bagaimana cara menghentikan ini? Ntar dulu. Waktunya tinggal 2-3 menit. Kalau 2-3 menit gue tutup sekarang nih. Kita jauh-jauh macet, masa langsung segitu 3 menit. Soalnya kita ada. Iya, paham. Jadi ini persoalannya adalah, pertanyaan saya adalah, kita punya presiden apa enggak sih? Atau kita balik pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu Pak Prabowo mendapatkan kepercayaan diri benar-benar sebagai seorang presiden, sebagai primus inter pares di Republik ini? Kalau itu nggak kejadian, ya boro-boro ngomong politik, Pak. Mereka 84%. Nggak ada politik yang bisa mengubah konstelasi. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu di gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu, Pak. Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Itu yang pertama kalau hukum. Politik tadi, kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, nggak usah ngomong politik. Lalu apa yang harus kita lakukan yang bisa mengubah para penguasa ini? Kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Dua ini aja. Kemarin revisi undang-undang pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi bubar jalan gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota, bubar jalan. Jadi nggak usah ngomong politik, nggak ngomong hukum. Bisa nggak kita bawa orang sebanyak-banyaknya? Saya kira bubar. Itu kenapa? Karena semua yang dukung ini juga, saya kira tidak dengan hati yang bersih. Kan ini ilmunya Edgar H. Hoover. Ya, yang mengumpulkan semua kasus-kasus para elit-elit. Silakan lu nyolong datamu sama gua. Ini kan mereka di tiang gantungan, Pak. Jadi kalau dibilang mereka dukung Jokowi itu dengan terus ikhlas, enggak. Semua pada takut. Karena apa? Ya banyak dosanya.
Kalau nggak ada dosanya, emang takut? Kayak Bu Mega misalnya, emang gue pikirin, suka lu, panggil gue katanya sama Kapolri. Kan gitu nih. Jadi perubahan itu hanya akan dimungkinkan di jalanan, Pak. Saya tidak menyuruh orang ke jalanan, tapi kan ditanya tadi ya, gimana caranya mengubah? Ya orang di jalan. Yang ditakuti cuma itu. Nggak ada yang lain. Ya. Jadi mari kita coba dari sini 100 orang, nanti 1000 orang, lalu 10.000 orang, mulanya di Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, dan seterusnya. Hanya itu yang akan mengubah negara ini. Kalau tidak, apa yang kita alami 10 tahun Jokowi hanya akan diulang pada tahun-tahun mendatang. Iya, kalau masih Pak Prabowo jadi presiden, kalau 2029 yang menang Gibran gimana dong? Kan ini pilkada sedang diatur-atur supaya semua jadi anak buahnya. Dalam artian bisa nanti menguasai negara dong. Jadi kalau tidak sekarang memang nggak ada kesempatan lain. Salah satu cara mengubah itu, langkah pertama adalah memastikan di pilkada bukan calon-calon yang didukung oleh Mulyono. Kan gitu nih. Karena ada pepatah Cina bilang, terima kebaikan orang, Anda kehilangan kemerdekaan. Lah bayangin orang kayak Lutfi, kayak RK, bukan minta dukungan rakyat, minta dukungannya Mulyono. Sampai kayaknya Jokowi itu buka jasa titipan tuh, Justip pilkada. Gila kan? Jadi saya kira bagi orang-orang bernalar, kita di persimpangan jalan, Pak. Kalau yang namanya institusi kekuasaan, institusi pemerintahan, elit-elit politik sudah mengangkangi, menepis aturan, undang-undang, konstitusi, mempegal MK-nya, MA-nya, lantas harapan apa lagi yang kita punya? Jaga mulut baik-baik, jangan kepleset, kan cuma itu doang. Kalau lu jadi bandit, bisa hidup tuh. Tinggal jilat sana sini, lu suruh baik. Tapi sekali ada bicara kebenaran, ya siap-siap. Berhadapan dengan Bareskrim, berhadapan dengan KPK, berhadapan dengan kejaksaan. Kan itu nih, ini lebih parah dari zaman Soeharto loh. Gila aja kita ini setbacknya. Tapi juga ini mungkin peluang bagi kita untuk nanti cuci darah, Bung Ferry. Dengan syarat Pak Jokowi lagi, Pak Prabowo menemukan itu tadi, pusakanya sebagai presiden itu. Karena pusaka itu kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi, belum dipegang penuh tuh. Saya pribadi, saya tersinggung ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan. Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tapi lembaga kepresidenan loh. Which is gak masuk akal buat saya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa diperlakukan seperti itu, apalagi kita ini diinjak, Pak. Yang mengkhianatinya mereka, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowinya maunya baik dan benar untuk bangsa ini. Kita ngomong lagi narasi bohong yang dilakukan oleh PDIP, yaitu ketika Pak Jokowi meminta 3 periode dan perpanjangan. Ya kan, abang ingat itu, mereka mengatakan Pak Jokowi minta sama Bu Mega, tapi Bu Mega nggak mau. Itu juga bohong besar, Bang. Dan itu sudah dibantah sendiri oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa tidak ada pertemuan. Tidak ada pernah, benar kan Mbak Puan? Tidak ada ngomong pertemuan gitu. Dan tidak ada statement Tidak itu dari Pak ada. Jokowi, dan itu yang menyampaikan Puan. Iya, Iya kan? jadi ini banyak ya saya gini loh. Mereka ini mau membohongi rakyat tapi nggak kompak gitu loh. Nggak jago, Bang. Memang harusnya kompak ya kalau Harusnya kompak gitu loh. Ya kan, ya namanya kebohongan itu, Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Jadi kita harus dorong nih ya, Jokowi justru harus lapor dong ke pengadilan OCCRP. Kalau memang Anda benar, silakan lapor. Betul. Gitu. Dan kemudian majalah Tempo, bocor halus, silakan laporkan. Tapi apa berani dia malah kebongkar semua, nanti lebih malu itu. Iya. Oke. Saya sih gak masalah kalau Bang Deddy Sitorus itu mendorong Pak Jokowi beserta para buzzernya untuk melaporkan OCCRP ke pengadilan. Tapi maksud saya begini loh, jangan hanya Pak Jokowi yang didorong, tetapi Ibu Megawati, Deddy Sitorus, dan bahkan semua kader-kader PDIP itu didorong melaporkan semua pihak yang selama ini menyebut Ibu Megawati menjual pulau dan keuntungannya itu masuk ke kantong pribadi Ibu Megawati. Itu juga harus dilaporkan dong supaya adil. Kalau nanti Bang Deddy Sitorus menjawab begini,
Ibu Megawati beserta kader PDIP tidak akan menanggapi tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terhadap Ibu Megawati, tidak akan menanggapi fitnahan-fitnahan yang tak mendasar terhadap Ibu Megawati, karena itu hal yang sangat tidak penting untuk dilakukan oleh Ibu Megawati. Kalau itu dilakukan, kalau itu yang menjadi jawaban dari Deddy Sitorus, maka begitu juga jawaban yang mungkin keluar dari Pak Jokowi beserta para buzzer-buzzer dari Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi tidak mungkin melaporkan sesuatu yang bagi dia itu tidak penting sama sekali untuk dilaporkan, Pak. Kalau berbicara mengenai tuduhan terhadap Pak Jokowi itu sudah berlangsung sangat lama. Pernah dituduh PKI, pernah dituduh ini, itu, dan lain sebagainya. Dan tak pernah sedikit pun Pak Jokowi itu melaporkan orang-orang yang menuduh itu. Jadi, kalau Pak Jokowi sudah terbiasa dituduh dan tak pernah melaporkan, maka bagaimana mungkin Pak Jokowi akan melaporkan tuduhan yang hanya tuduhan yang tanpa dasar dari OSIS RP ini. Sebagai tambahan, kemarin ketika Bang Deddy Sitorus menaiki kapal laut, itu ada yang mencurigai itu hasil dari korupsi. Kalau perlu Bang Deddy Sitorus melaporkan para komentar-komentar itu, yang bikin komentar-komentar itu di media sosial, dilaporkan, karena bisa melakukan aksi pencemaran nama baik terhadap Bang Deddy Sitorus. Dilaporkan semua itu terhadap pengadilan kalau perlu. PDIP tidak pernah besarkan Jokowi dan Gibran. Rupanya bukan hal tanpa dasar. Berikut fakta selengkapnya. Pertama, PDIP ini aneh. Dulu saat Jokowi maju Pilgub DKI 2012, Gerindra adalah partai yang pertama duluan yang mengusung Jokowi. Baru kemudian PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Kedua, saat Jokowi maju Pilpres 2014, Nasdem dan PKB merupakan partai yang duluan mengusung Jokowi. Lagi-lagi, PDIP belakangan terpaksa ikut-ikutan. Lalu seenaknya klaim PDIP lah yang membesarkan Jokowi. Ketiga, saat Gibran maju wali kota Solo, Partai Gerindra, PSI, PKB dan Golkar lah yang duluan mengusung Gibran Raka Buming Raka. Keempat, PDIP juga belakangan ikut-ikutan mengklaim bahwa mereka lah yang membesarkan Gibran. Padahal, Gibran jadi kader PDIP baru 3 tahun sejak 2019. Sudah jelas bukan? Sejarah politik kita telah membuktikan jika PDIP tidak pernah membesarkan Pak Jokowi maupun Gibran. Saya salah seorang yang paling tidak percaya pertemuan Prabowo Mega akan terjadi. Kalaupun memang benar-benar akan terjadi pertemuan tersebut, saya orang yang tidak percaya apakah kemudian Prabowo akan bernegosiasi dengan Megawati, apalagi kepentingannya untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Lagi-lagi isu tentang hubungan Prabowo, Megawati, Jokowi, Gibran. Ini adalah pembahasan yang menurut saya harus kita ikuti baik sejak awal video ini sampai dengan akhir. Mengingat kalau Anda ikuti video ini, Anda akan mendapatkan informasi yang menurut saya justru bisa menetralisir informasi yang berkelindan belakangan. Kita ketahui bersama bahwa agenda pertemuan Prabowo dan Megawati ini sedang dimunculkan. Baik dimunculkan isunya atau memang dipaksakan untuk ada pertemuan. Kenapa saya menyebutnya sebagai agenda pemaksaan? Tentu saya mengetahui jiwa kesatria dari seorang Prabowo. Beliau adalah pemimpin yang pasti ingin mengakomodir semua kalangan, termasuk orang-orang yang pernah mengkhianatinya. Kita ketahui bersama Nasdem, Surya Paloh dan kawan-kawan yang sebelumnya mendukung Anies, ia memberikan ruang untuk kemudian bersama-sama bersama Kabinet Merah Putih, walaupun tidak ada satupun menteri dari Nasdem. Namun demikian, Surya Paloh ketika mengajak menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, memberikan dukungan kepada Prabowo, Prabowo pun sangat welcome. Demikian juga dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan wakil presiden dicalonkan oleh PKB dan Nasdem bersama Anies Baswedan. Justru kendati menjadi rival, Muhaimin Iskandar diberikan kesempatan untuk ikut bersama menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Begitu juga tentunya dengan Ganjar, PDIP, serta figur-figur lainnya. Prabowo membuka ruang, bahkan ia pernah memberikan kesempatan kepada siapapun termasuk PDIP untuk mari bergabung dalam rangka rekonsiliasi nasional dan agenda kepentingan publik, kepentingan masyarakat kita.
Namun memang di awal-awal sejak terpilihnya Prabowo, dilantiknya Gibran, PDIP sedikit jual mahal. Kita ketahui bersama, PDIP justru menegaskan mereka mendukung pemerintahan walaupun kemudian mereka tidak masuk di bagian unsur pemerintahan. Mereka akan mendukung program-program pemerintah Prabowo Gibran, namun mereka tidak akan bergabung secara struktural atau masuk dalam konteks jajaran kabinet. Nah, sebenarnya belakangan kita baru hirup kembali terlihat bahwa seolah-olah PDIP sedang mencari cara untuk berkomunikasi intens lagi bersama Prabowo atau kita sebut saja dalam konteks pemerintahan kabinet merah putih ini. Walaupun ada beberapa kalangan, terutama di internal PDIP sendiri, tidak menyebutkan bahwa agenda tersebut berkaitan dengan rekonsiliasi atau kepentingan pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan pertemuan biasa, yaitu pertemuan antara kedua tokoh, ketua umum Partai Gerindra dan juga Partai Demokrasi Perjuangan. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa agenda atau misi pertemuan ini mulai muncul ketika PDIP diguncang dengan beragam isu dan juga konflik baik secara internal, termasuk juga hal-hal yang kemudian bagi mereka sebagai perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap sang sekjen Hasto. Nah, tentunya Megawati dipastikan akan berkomunikasi dan akan saling subsidi silang pemikiran, yaitu ada tawar-menawar yang pastinya hanya memberikan kesempatan kepada Hasto untuk kemudian tidak ditangkap. Saya yakin dan percaya itu adalah opini publik yang pasti berkelindan. Ada yang mempertanyakan, bagaimana kemudian kalau akhirnya Prabowo dan juga Megawati ini bertemu? Apakah kemudian Pak Jokowi akan tersingkirkan? Sekali lagi, saya melihat seorang Prabowo tidak akan melakukan tindakan yang justru mengkhianati hubungannya bersama Jokowi. Pertanyaan pentingnya adalah, apa sih kepentingan seorang Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Apa sih kepentingan secara politik yang akan dimainkan oleh Prabowo sehingga kalau bertemu dengan Megawati maka kekuasaannya kemudian apakah semakin langgeng atau seperti apa? Tentu tidak ada hal yang hebat dan spektakuler kalaupun Prabowo bertemu dengan Megawati. Mengingat Prabowo tidak lagi membutuhkan PDIP, dia sudah berkuasa. Tentu yang membutuhkan hari ini adalah PDIP, dalam hal ini Megawati kepada Prabowo dan juga rezimnya. Nah, sehingga itu saya yakin dan percaya Prabowo justru akan lebih memilih menghormati Jokowi dan Gibran ketimbang kemudian memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada Megawati dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga itu saya meyakini Prabowo tentunya masih menimbang-nimbang untuk mengagendakan pertemuan bersama Megawati. Oke, belakangan ada sekjen, belakangan ada ketua harian, belakangan mungkin ada tokoh-tokoh Gerindra yang mewacanakan lebih baik ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Megawati dan juga Prabowo. Begitu juga dihembuskan oleh elit-elit PDIP itu sendiri. Tapi ingat, Prabowo secara personal tentu dia punya hitung-hitungan secara politis. Sekali lagi, kalaupun Prabowo akan bertemu dengan Megawati, maka dia akan mempertimbangkan apa yang kemudian menjadi batasan-batasan diskusi atau mungkin hal-hal yang barangkali bisa dinegosiasikan bersama Megawati. Mengingat Prabowo mengetahui bahwa ada situasi yang sedang paceklik antara hubungan Megawati bersama Jokowi itu sendiri. Guys, tentu Prabowo melihat bahwa Pak Jokowi orang yang sangat welcome terhadap siapapun. Namun Prabowo juga mengetahui bahwa PDIP lah yang membuat jarak dan membuat Jokowi tersingkirkan. Sehingga itu Pak Prabowo pastinya akan melihat bahwa Jokowi sangat welcome, Jokowi sangat terbuka, Jokowi pasti tidak akan keberatan terhadap pertemuan Megawati dan juga Prabowo. Namun pasti Prabowo akan mengoreksi, mengunci hal-hal tertentu sehingga pun kalau terjadi pertemuan tidak ubahnya layaknya CLBK, cinta lama bersemi kembali, namun tidak dalam konteks bernegosiasi hal-hal yang sangat vital dan sangat sensitif. Tentu yang bertanya, yang vital itu seperti apa? Yang sensitif itu yang bagaimana? Tentu loh, kita ketahui bersama, sensitivitas dan juga hal-hal yang vital ini berkaitan dengan misalnya, ada isu yang menggambarkan seolah-olah kalau Prabowo bertemu dengan Mega, maka akan ada misi di pemilu 2029 ke depan, di mana Puan Maharani akan diberikan ruang kesempatan agar bisa mendampingi Prabowo, sementara Gibran akan dicampakkan. Itu adalah isu-isu yang berkelindan, walaupun saya yakin Prabowo tidak senaif itu. Demikian juga Prabowo yang sangat menghormati Jokowi, sangat menghormati dan menghargai keberadaan Gibran, di mana elektabilitas Prabowo bisa unggul dibanding calon-calon presiden lain, itu juga berkat dari kekuatan nama besar Jokowi dan juga kepopuleran seorang Gibran Raka Buming Raka.
Oke, kita ketahui bersama, banyak sekali aktivis, banyak sekali pengamat, banyak juga orang-orang yang murka terhadap Jokowi bersama keluarganya. Tapi ingat, suara sumbang mereka tidak mengubah 82% yang sudah telanjur memberikan cinta kepada Pak Jokowi. Sehingga itu, bagi saya, Prabowo lebih memilih menghormati dan menghargai eksistensi Jokowi bersama Gibran. Guys, Anda bisa nilai apapun yang nanti kemudian menjadi komunikasi elit antara PDIP dan Gerindra, itu tidak kemudian mengubah hubungan pertemanan, hubungan komunikasi, bahkan hubungan ideologis yang sedang dibangun antara Jokowi dan Prabowo untuk agenda pemilu 2029 ke depan. Tapi memang cukup naif lah kalau kemudian kita repot-repot membicarakan soal isu-isu pemilu yang berada di 4-5 tahun ke depan. Sebab belum terlalu lama jabatan yang diemban sebagai presiden dan wakil presiden oleh Prabowo dan Gibran, mereka harus dihadapi dengan berbagai macam tantangan. Kita ketahui bersama, banyak program-program besar yang sedang diagendakan dan dijanjikan oleh Prabowo Gibran, berupa diantaranya adalah makan bergizi gratis, juga berkaitan dengan infrastruktur, serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tentu Prabowo lebih memprioritaskan membahas tentang isu-isu pengembangan dan pembangunan ketimbang terjebak pada realitas konflik yang sedang dimainkan oleh barisan-barisan sakit hati yang gagal move on pada pemilu 2024 kemarin. Guys, silahkan Anda menilai, silahkan Anda membaca apakah kemudian situasi pertemuan Prabowo dan juga Megawati nanti akan mempengaruhi hubungan komunikasi atau hubungan ideologis antara Prabowo dan juga Jokowi. Saya yakin dan percaya Prabowo akan membaca benar-benar, membaca secara teliti, menghitung baik-baik bahwa seorang Jokowi jauh lebih besar ketimbang satu partai yang kita kenal dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya meyakini itu, saya mempelajari itu, dan saya memiliki satu pendapat yang kuat ketika kemudian saya melihat pengaruh Jokowi jauh lebih besar, jauh lebih hebat ketimbang partai-partai politik yang ada, karena memang pada fakta dan realitasnya Jokowi sangat disenangi oleh rakyat. Gibran bukan anak ingusan. Gibran bukan cuma sekedar ban serep. Gibran juga bukan cuma sekedar orang yang menolong Prabowo secara elektoral. Tapi Gibran benar-benar tampil sebagai calon pemimpin masa depan. Dan saya berkeyakinan Gibran orang yang bijaksana. Gibran akan berkemampuan menahan syahwat politiknya. Dia pasti akan terus membantu Prabowo. Kalau kemudian Prabowo kembali akan mencalonkan diri sebagai presiden di pemilu 2029, Gibran pasti akan berada di barisan Prabowo. Guys, Anda bisa melihat ada konteks politik ketika kemudian Gibran menurunkan tensinya, kepopulerannya baik di media sosial, media massa, termasuk juga dengan aktivitas sehari-harinya. Itu bukan dalam konteks Gibran bersembunyi, bukan juga dalam hal Gibran tidak memberikan eksistensinya, tapi dia hanya ingin menghitung bahwa ke depan dia harus tampil energik dan mau memberikan keyakinan kepada Prabowo bahwa seorang Gibran adalah partner Prabowo baik di periode sekarang dan juga periode yang akan datang. Saya bermimpi itu, saya juga berkeyakinan hal itu. Saya juga berharap mudah-mudahan Prabowo Gibran berada di posisi 2 periode. Tapi sekali lagi, please, jauh lebih baik kita membantu pemerintahan Prabowo dengan memberikan kepercayaan kepada mereka. 100 hari kerja ke depan ini harus kita manfaatkan agar benar-benar sudah terlihat hal-hal yang positif, yang spektakuler, yang menggugah, yang termasuk sensasional yang dibangun atau yang dibentuk oleh Prabowo Gibran dalam rangka menyelamatkan rakyat dari keterbelakangan ekonomi, pendidikan, dan masalah supremasi hukum. Nah, salah satu bentuk supremasi hukum yang harus kita tegakkan dan kita dukung di era pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah mengajak kepada KPK, menguatkan kepada KPK agar menangkap seluruh koruptor, termasuk mereka-mereka yang melakukan perbuatan zalim, perbuatan suap, perbuatan yang tidak sesuai dengan etika, moral, dan juga hukum yang diatur di negeri Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Bu Rocky, ini lagi rame banget ini di media sosial, ada poster gitu yang menunjukkan Pak Jokowi itu mau touring ini bersama penggemar motor gede gitu. Tapi bukan soal touringnya itu, tapi fokusnya adalah bahwa sebutan di situ bahwa Pak Jokowi itu masih sebagai presiden gitu. Dan kemudian ini juga disebutkan itu startnya dari kediaman presiden. Ini betul-betul kita nggak tahu apakah ini hanya sekedar olok-olok di media sosial atau serius, karena memang kesana ini kan Pak Jokowi memang masih juga disebutnya sebagai presiden ke-7 gitu ya, walaupun nggak salah, tapi
kita tahu lah intensinya seperti apa. Nah, bersamaan dengan itu yang sekarang juga masih ramai banget di media sosial ya, ini ketika Mbak Titik Soeharto, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, itu kemarin waktu pembongkaran pagar laut di Tangerang Utara itu kan naik amfibi gitu ya. Ini kalau saya kira mesti kita bedakan antara yang satunya sensasi, yang satunya ini adalah substansinya. Ya, tentu adalah hak Pak Jokowi tentu untuk menikmati masa pensiun, dan kita tahu Pak Jokowi memang suka motor gede itu. Nah, kalau itu dia lakukan untuk kenikmatan pribadi, itu urusan beliau lah. Tetapi selalu jadi bikin heboh karena dibuat sedemikian rupa sehingga sensasi itu yang lebih dahulu tiba. Jadi sensasi yang ada di media masa itu bahwa akan ada touring, mungkin muter-muter Jawa Tengah, tapi dengan rombongan yang kemudian diatur arahnya, itu berarti akan ada pengaturan lalu lintas lagi tuh. Tetapi kita mau lihat sebetulnya berita-berita yang ada di Twitter itu atau di sosial media itu diekspos sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa Pak Jokowi memang membutuhkan sensasi, membutuhkan bukan lagi pencitraan, tapi membutuhkan pemberitaan supaya beliau tetap ada di dalam kamera medsos atau kamera pemberitaan. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita mulai membaca bahwa memang sebetulnya apa pentingnya Presiden Jokowi masih memakai buzzer untuk menggelorakan rakyat supaya mengingat bahwa Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7. Semua orang tahu itu, tetapi hari-hari ini fokusnya bukan pada kegiatan Pak Jokowi yang memang setiap hari banyak orang masuk keluar di rumahnya. Tentu ada yang atur supaya kelihatan Pak Jokowi ada kesibukan, itu kita tahu lah itu. Tapi saya nggak begitu penting sebetulnya untuk mengomentari touring mantan Presiden Jokowi untuk cari angin atau menghilangkan kelelahan pikiran. Itu urusan yang ya penting bagi netizen, karena netizen kemudian menyorot bahwa kenapa masih disebut titik berangkatnya dari rumah presiden misalnya, padahal Pak Jokowi udah pensiun. Walaupun itu adalah sensasi yang mungkin diperlukan supaya orang ingat bahwa Pak Jokowi itu memang masih ingin jadi presiden, kira-kira begitu kan, dengan ambisi atau dengan kegiatan sehari. Tapi oke lah, nggak penting buat saya itu, karena yang lebih penting sebetulnya adalah memantau berita yang sangat mengejutkan, yaitu Titik Prabowo ada di atas perahu, ada di atas bersama-sama dengan nelayan, ada di atas amfibi TNI Angkatan Laut untuk memantau penggerbekan, atau bukan penggerbekan lagi, pencabutan pagar di Tangerang itu. Kan ini satu peristiwa yang jauh lebih penting daripada urusan Jokowi untuk bolak-balik cari pencitraan. Karena seharusnya Presiden Jokowi ikut membantu ya menemukan sebetulnya apa yang jadi kesulitan sehingga pagar itu tidak bisa dibongkar. Lalu mulai tiba pada sensasi baru bahwa pagar itu ternyata ditanam di era Pak Jokowi, kan itu intinya. Walaupun penelitian hukumnya masih berlanjut, tapi orang udah dapat semacam pikiran bahwa ternyata itu adalah semacam pembenaran karena ditanam di era Pak Jokowi, yang seharusnya Jokowi menghargai laut. Dulu dia jangan membelakangi laut, sekarang dia memagari laut, kira-kira begitu sensasi itu. Walaupun itu masih di dalam proses penelitian, tapi opini publik sudah bertumbuh bahwa itu adalah wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan Presiden Jokowi. Tentu kehadiran Mbak Titik ini kenapa banyak sekali mendapat sorotan, selain statusnya sebagai anggota DPR Komisi 4 dan juga dikenal sebagai putra mantan Presiden Soeharto, tapi juga relasinya dengan Pak Prabowo. Jadi orang tetap melihat ini tentu saja merupakan bisa disebut sebagai representasi dari Pak Prabowo. Kendati mereka itu tidak lagi terikat dalam sebuah pernikahan, tapi relasinya secara politik maupun secara personal mereka tetap melihat ada kedekatan, karena bagaimanapun juga Mbak Titi ini adalah sekarang ini anggota fraksi Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo. Ya, yang lebih penting sebetulnya adalah mencoba memahami berita bahwa Titik Soeharto
anggota DPR, Ketua Komisi 4 hadir di dalam pemantauan kepastian bahwa atau memastikan bahwa pagar itu akhirnya dibongkar. Dan berita Mbak Titi ada di atas amfibi itu mencengangkan, karena bagaimanapun dia dikenal sebagai seorang yang hidup di dalam wilayah yang sebut aja dempura kekuasaannya menurut baru. Tapi kita lihat bagaimana evolusi dari Mbak Titi dan memutuskan untuk berada di laut bersama-sama dengan proses itu. Ini kan satu berita politik yang kemudian harus kita baca apa pesannya itu. Sebagai Ketua Komisi 4 tentu dia bertanggung jawab terhadap keluhan rakyat yang adalah bidangnya. Sebagai mantan mantan pasangan dari Pak Prabowo, orang masih melihat bahwa Pak Prabowo mungkin memberi semacam sinyal supaya Mbak Titi pergi ke situ, supaya ada semacam sebut aja semacam berita supaya diterangkan di dalam masyarakat bahwa kendati tidak di dalam satu ikatan sebut aja ikatan perkawinan, tetapi ada relasi yang masih terbangun. Dan itu yang disebut keindahan dari persahabatan antar manusia yang terpisah secara romans tapi terhubung secara politik, kan itu maksudnya kan. Jadi kita membaca itu sebetulnya sama seperti kita membaca seorang beberapa ahli di Amerika mulai membaca bahasa tubuh dari petinggi-petinggi yang hadir di dalam inaugurasi pelantikan Presiden Joe Biden, Presiden Donald Trump tuh, bagaimana Bill Clinton tidak menggandeng Hillary Clinton, sementara Presiden Bush menggandeng istrinya Laura dengan sangat mesra. Semua itu menunjukkan bahwa orang memperhatikan bahasa tubuh. Nah, kita lihat bagaimana bahasa tubuh Mbak Titi itu ada di tengah-tengah kegaduhan politik. Dia berupaya untuk memberi sinyal bahwa DPR atau Komisi 4 itu sangat peduli dengan keadaan rakyat. Jadi kita mau lihat bagaimana pemimpin itu datang ke tengah problem itu. Nah, hadirnya Mbak Titi di situ itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serius yang harus dibuka pada publik, yaitu peristiwa sebelum Pak Prabowo jadi presiden, peristiwa apa yang menyebabkan pagar laut itu berdiri kokoh tanpa tersentuh. Jadi semua sinyal ini yang memungkinkan kita membaca bahwa ada gejala baru, yaitu pemastian apakah kimia politik antara rejim ini, antara Presiden Prabowo dan rejim sebelumnya, yaitu Jokowi itu betul-betul kimianya masih lekat atau betul-betul dia doesn't mix lagi, the chemistry doesn't mix lagi, kimianya tidak nyambung lagi. Jadi kita membaca sinyal-sinyal itu dari kehadiran Mbak Titi di situ. Walaupun ini sebetulnya adalah tugas profesional dari Mbak Titi, tapi orang mulai membuat semacam analisis di belakang penampilan Mbak Titi. Ada pesan yang agak kuat bahwa semua hal harus tidak boleh disembunyikan, dan bahkan kehadiran di atas amfibi itu juga sinyal baru bahwa jadi Prabowo ingin kembali ke dalam satu suasana yang mungkin terlambat, tapi hanya dia tahu bahwa dia harus ada di dalam wilayah baru yang disebut sebagai sorotan sensasi politik. Nah, yang saya kira yang sekarang juga menarik disoroti itu adalah soal kepemilikan pagar yang meskipun bolak-balik dibantah, tapi fakta-fakta menunjukkan yang dilakukan investigasi oleh media, yaitu milik dari pengusaha Agwan, ya, Agung Sedayu Group gitu ya. Sementara Pak Agwan ini kan punya relasi yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa Pantai Indah Kapuk II itu juga mendapatkan status PSN dari Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Nah, dengan dilakukan pembongkaran pagar ini, walaupun tetap tidak diakui oleh Agwan, ini kan juga akan mempengaruhi relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bagaimana menurut Anda relasi keduanya pasca pembongkaran ini? Seharusnya pers mungkin punya kesempatan untuk mewawancarai secara khusus Ibu Titi Soeharto, tetapi dari sinyal yang kita baca bahwa kasus Pantai Indah Kapuk ini
menjadi semacam benchmark untuk melihat bagaimana hubungan antara pemberi izin, yaitu rejim Pak Jokowi, dan rejim Pak Prabowo yang kemudian membatalkan izin-izin itu melalui keterangan Menteri Nusron. Jadi sinyal utama kita hari-hari ini yang bisa dibaca dengan akal pikiran atau dengan akal sehat adalah mulai ada semacam pengambilan jarak tuh, supaya ada alasan untuk mengevaluasi rejim sebelumnya. Tentu Pak Prabowo punya semacam decency, punya semacam sifat kehati-hatian atau sifat ya sebetulnya kesopan santunan, karena bagaimanapun Pak Jokowi menitipkan Gibran di situ, lalu secara psikologis bahasa tubuh Gibran mungkin juga diperhatikan oleh kalangan Gerindra. Jadi kita melihat sebetulnya ini wilayah ini yang saya anggap sebagai wilayah yang menarik, bahwa ada sensasi politik di situ macam-macam, tetapi simbol-simbol ini yang mungkin menerangkan apa yang akan terjadi 100 hari, beberapa hari lagi Pak Prabowo akan mengevaluasi kabinetnya, termasuk mengevaluasi prestasi dari menteri-menteri yang masih dianggap menteri-menteri Jokowi. Kayak itu dasar berpikir kita tuh. Jadi sekali lagi kita senang ada titik Soeharto di situ, dan itu memberi sinyal bahwa kemampuan DPR itu akhirnya harus diperlihatkan melalui kehadiran seseorang yang adalah perempuan yang memproduksi ethics of care gitu. Jadi mungkin walaupun tanpa skincare, tapi Mbak Titi itu sangat care dengan kehidupan rakyat, kira-kira begitu kalau kita pakai sedikit langgam berpikir feminis gitu. Jadi kita melihat bahwa keadilan pada akhirnya harus dipastikan tuh. Sama seperti kita minta keadilan di zaman Orde Baru dan sudah selesai periode itu, lalu Mbak Titi sebagai putri dari Pak Harto masuk dalam politik, demikian juga Pak Prabowo dari wilayah yang sama masuk dalam politik, menjadi orang sipil, menumbuhkan civilian ideas, civilian values. Lalu kita bandingkan dengan apa yang bisa kita harapkan dari keadaan hari ini supaya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya ekspor kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.